yang luar biasa. Wah, pasti semangat ya. Semangat. Nah, Yuk anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Tangan di depan dada, mata dipejamkan, sikap berdoa. Sikap doa yang baik. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, lindungilah kami agar hari ini kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, besok kalau setiap Jumat dalam nama Bapaknya diganti dengan bahasa Inggris ya. Besok setiap Jumat. Oke, Bu Dita. Nah, anak-anak, nanti kita mau belajar lagi. Belajar dengan buku yang baru, tema 3. Pasti semuanya sudah punya, sudah disiapkan buku tema 3. Pasti. Nah, kita hari ini akan belajar menggunakan buku tema 3 kegiatanku, yaitu subtema 1 kegiatan pagi hari. Nanti akan diajak untuk membaca, kemudian melengkapi kata dengan huruf yang hilang. Kemudian kita akan belajar tentang sila-sila Pancasila. Siapa yang sudah hafal? Pasti sudah bisa semuanya. Dan juga kita hari ini akan belajar bernyanyi, Bu. Wah, bernyanyi apa ya nanti ya? Nanti kita akan membedakan bunyi panjang dan pendek. Nanti pakai tangan ya, menggunakan tangan. Nanti disiapkan ya, disiapkan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita hanya belajar tematik saja. Tugasnya lumayan banyak ya. Tetap semangat. Ya, tidak boleh rewel. Untuk PKT kita lanjutkan minggu depan. Untuk minggu ini, hari Jumat ini kita hanya belajar tematik saja. Karena temanya baru ini. Ya, temanya baru. Oke, selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak, kita mulai belajar ya. Sudah disiapkan buku kegiatanku baru ya, yang warnanya kuning. Nah, hari ini kita belajar tema 3 kegiatanku, subtema 1 yaitu tentang kegiatan di pagi hari. Kegiatan pagi hari kita lihat dulu yuk. Bukunya kita buka bersama. Kita buka halaman 2. Nah, kita lihat ya anak-anak ya. Ini contoh gambar. Kita perhatikan gambarnya. Ini kegiatan di pagi hari. Nah, di pagi hari di gambar ini kita lihat ada apa saja ya. Kalau pagi hari biasanya matahari mulai terbit. Nah, ini matahari mulai terbit. Kemudian langitnya terlihat cerah, udaranya terasa segar, ada ayam yang berkokok, kupu-kupu di bunga-bunga ini. Nah, ini ayah sedang olahraga. Nah, ini situasi di pagi hari. Nah, coba perhatikan, kita lihat keterangan yang di atas ya anak-anak ya. Kapan suasana seperti ini biasa kita lihat? Yaitu di pagi hari. Apa ciri khas keadaan pagi hari? Cirinya kalau pagi hari itu apa? Terdengar apa? Suara ayam berkokok, udaranya masih terasa segar, kemudian ada matahari yang baru terbit. Ini ciri-ciri kalau di pagi hari. Nah, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Biasanya anak-anak kalau pagi hari apa ya yang dilakukan ya? Bangun, tidur, kemudian mandi, tidak lupa menggosok gigi tentunya. Kemudian apa lagi?
berganti pakaian, memakai seragam kalau sudah mau masuk ke sekolah. Kemudian apa lagi? Sarapan. Nah, kemudian berangkat ke sekolah itu kalau pagi hari. Nah, kita lihat nih di baliknya. Ini kegiatan pagi hari si Udin ini. Udin berangkat ke sekolah. Yuk kita simak yuk ceritanya yuk bersama-sama. Yuk kita perhatikan ya ceritanya ya. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, cerita ini menggambarkan suasana di pagi hari, di mana Udin terbangun karena sudah mendengar ayam berkokok. Kemudian setelah bangun tidur, Udin tidak lupa dia bersyukur kepada Tuhan, berdoa dulu ya kepada Tuhan. Setelah itu Udin mandi, mengenakan seragam, tidak lupa sarapan dan pergi ke sekolah dengan hati yang gembira. Sebelum pergi ke sekolah tidak lupa selalu mengucapkan salam atau berpamitan kepada orang tuanya. Nah, ini Udin, kegiatan Udin di pagi hari. Kita lanjutkan. Kita akan belajar membaca di halaman 4. Kita baca dari atas ya anak-anak ya. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Perhatikan huruf-hurufnya, lalu bacalah. Nah, ini adalah kata-kata yang dibaca Udin. Kita perhatikan dari hurufnya terus kita baca ya. Ini huruf apa? B, A, N, G, U, N. Kita baca apa? Bangun. Bangun. B, E, R, D, O, A. Berdoa. M, A, T, A, H, A, R, I. Matahari. T, E, R, B, I, T. Terbit. A, Y, A, M. Ayam. T, I, T, D, U, R. Dur. Tidur. S, E, C, K, O, K, L, A, H, lah. Sekolah. M, A, Ma, tambah N, man. D, I, D, mandi. S, A, Sa, R, A, Ra, P, A, N, pan, sarapan. B, E, B, R, ber, K, O, K, K, O, K, kok, berkokok. Nah, kita awali ya, kita ulangi lagi ya dari atas ya. Bangun. Berdoa. Matahari. Terbit. Ayam. Tidur. Sekolah. Mandi. Sarapan. Berkokok. Nah anak-anak, nanti kata-kata di pagi hari ini dibaca lagi ya, diulang-ulang ya, biar lancar ya membacanya. Nah sekarang tugas anak-anak nanti di halaman 5. Nah ini tugas pertama hari ini di halaman 5. Tugasnya apa? Nah, kata-kata itu berhubungan dengan keadaan di kegiatan pagi hari. Tadi yang kalian baca itu ada hubungannya dengan kegiatan di pagi hari. Sekarang tugas kalian, lihatlah kata-kata di bawah ini. Ada beberapa huruf yang hilang. Tentukan huruf yang tepat pada kata-kata berikut. Contohnya, ini contohnya anak-anak.
Ada huruf yang hilang, ada huruf Y, ada huruf yang hilang, ada huruf M. Ini kalau disusun jadi kata apa? Yang hilang huruf apa? Oh, jadi kata ayam, berarti yang hilang huruf A. A di depan sama A di tengah, ayam. Nah, seperti ini. Nanti tugas anak-anak di tugas yang pertama ini menulis dari huruf B sampai N ini melengkapi kata-kata yang hilang. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dikerjakan, ditulis di buku tulis tematik ya anak-anak ya. Dilengkapi huruf-huruf yang hilang. Anak-anak bisa melihat dari kata-kata sebelumnya di sini di halaman 4. Nah, Bu Pur akan memberi contoh anak-anak dalam mengerjakan melengkapi huruf yang hilang di halaman 5 ini. Coba perhatikan contohnya ya. Nah anak-anak, tadi di halaman 5 ada kata-kata yang hilang. Ada huruf yang hilang ya. Kata-katanya belum lengkap, dilengkapi huruf yang hilang. Bukan kata-katanya yang hilang, hurufnya yang hilang. Nah contohnya coba perhatikan. Ini ada huruf B, kemudian titik-titik, N, G, titik-titik, N. Supaya menjadi kata yang sesuai dengan kegiatan pagi hari di halaman sebelumnya tadi, yang sesuai apa ya? Huruf yang hilangnya huruf apa? Huruf A sama huruf U. Kalau disusun jadi kata bangun. Nah, yang huruf yang hilang tadi dilingkari. Nah, seperti itu. Nomor 2 contohnya huruf S, A, R, huruf hilang, P, huruf yang hilang, dan N. Nah, supaya menjadi kata yang sesuai di kegiatan pagi hari, huruf apa yang sesuai untuk kata ini? Yaitu huruf A sama huruf A lagi, sehingga membentuk kata sarapan. Nah, yang ketiga, huruf B, E, R, K, huruf yang hilang, huruf K, huruf yang hilang, huruf A. Supaya menjadi kata yang sesuai, huruf apa ya yang cocok? Yaitu huruf O dan O ini, yaitu nanti menjadi kata berkokok. Nah, ini seperti ini nanti dilanjutkan sampai nomor 9 ya anak-anak ya. Melengkapi kata dengan huruf yang hilang sehingga membentuk kata yang sesuai dengan kegiatan di pagi hari. Bisa dimengerti tugasnya? Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, tadi sudah belajar dengan Bu Pur ya, menyusun huruf menjadi kata yang tepat. Nah sekarang kita lanjutkan. Kita mau belajar tentang apa ini ya, nanti kita lihat ya bersama-sama. Yuk dibuka halaman 6 dibaliknya yang tadi kita buka halaman 6. Yuk, di sini ada gambar anak-anak. Wah, gambar apa ya? Yuk kita perhatikan. Kita baca dari atas yuk. Dari atas, nih, hari ini hari Senin. Wah, di dalam bacaan ini mereka sedang berada di hari Senin bacaannya. Sekarang kita hari Jumat, tapi kita baca ini dulu yuk. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Nah, coba anak-anak lihat. Ini seperti di gambar ini mereka sedang upacara berbaris dengan rapi ya. Pakai topi, pakai dasi, seragam lengkap, sepatu juga lengkap, kaos kaki juga lengkap. Wah, seperti kalau misalnya kalian masuk sekolah juga pasti akan seperti ini. Kalau setiap hari Senin pasti akan mengadakan upacara sekolah kita. Nah anak-anak, yuk di bawahnya gambar ada bacaan lagi, kita baca yuk. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya.
Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Mengamalkan itu melakukannya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh mereka sedang berupacara bendera, upacara hari Senin. Kalau misalnya kalian sekolah pasti juga seperti ini. Dan kalau mengikuti upacara itu harus dengan tertib. Kalian juga besok kalau sudah masuk sekolah, upacara pasti harus dengan tertib ya. Nah, anak-anak, ini kepala sekolah itu atau pembina yang menjadi pembina di upacara itu selalu membacakan teks Pancasila. Nah, teks Pancasila itu adalah nanti ditirukan oleh semua siswa. Nah, teks Pancasila itu ada 5 silanya. Nah, Pancasila itu dasar negara kita. Maksudnya gimana, Ibu? Nah, dasar negara itu yang menjadi dasar kalau kita itu mau melakukan, kita mau berbuat baik, sikap-sikap kita itu diatur dalam Pancasila, tidak boleh seenaknya. Nah, ini kita harus tahu maksudnya itu apa di dalam sila-sila itu. Nah, supaya kita dapat mengamalkannya itu melakukan. Nah, kita mencontohkan dengan sikap, dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, anak-anak, kita lihat yuk halaman 7. Di sini ada teks Pancasilanya. Wah, siapa yang sudah hafal teks Pancasila 1 sampai 5? Pasti ada yang sudah hafal. Yuk kita tirukan. Budita nanti akan membacakan Pancasilanya ini, kalian menirukan ya. Sambil dibaca bukunya halaman 7. Sambil dibaca yuk. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini harus dihafalkan anak-anak. 1 sampai 5 harus hafal. Ayo, nanti diulangi lagi ya di rumah ya. 1 sampai 5 sambil merem. Nomor 1 apa, nomor 2 apa sampai nomor 5 ya. Sambil merem dihafalkan. Ini harus hafal. Ya, yang pertama itu ketuhanan. Maksudnya itu dengan Tuhan. Kita harus hormat kepada Tuhan itu. Nah, yang nomor 2 itu kemanusiaan terhadap sama manusia. Lalu ketiga, persatuan Indonesia itu tentang kita itu bersatu sebagai bangsa Indonesia, itu kita harus bersatu. Nah, nomor 4 itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini kalau misalnya ada masalah dimusyawarahkan, dibahas bersama-sama, didiskusikan. Itu nomor 4. Lalu ke 5 ada keadilan di sini.
kita semua di seluruh rakyat Indonesia ini harus adil, nggak boleh pilih kasih, nggak boleh yang sana dipentingkan dulu, tidak boleh, semua harus adil. Itu ya maksudnya ya, tahu ya maksudnya ya, dengan menghafalkan Pancasila ini pasti tahu. Nah nanti ada tugas yang kedua, ada tugas di halaman 8 dan 9. Nanti Budita akan contohkan bagaimana caranya kita mengerjakan ini. Diperhatikan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, seperti di halaman 8 dan 9 di buku paket ini sudah ada contoh. Nah nomor 1 ini pasti seperti ini ya, susunan kata-katanya ya. Kita mau ubah supaya kata-katanya menjadi seperti sila Pancasila yang pertama. Apa dulu? Ayo apa dulu? Ketuhanan dulu. Ini yang di awal, ketuhanan, lalu yang lalu Maha Esa. Nah ini adalah sila yang pertama, kita susun menjadi sila yang benar. Yuk kalian tulis dulu di buku tulis tematik sila pertama ini, yuk yang benar. Nah sip, pintar, sudah ya. Lalu yang sila yang kedua, kalian di buku kalian pasti ada seperti ini. Nah, kita susun yang benar. Bagaimana ya? Yang benar kata apa yang pertama? Kemanusiaan dulu, Bu. Ya, pintar. Kemanusiaan. Lalu apa? Ya, pintar. Lalu kata apa lagi? Adil. Ya, kemanusiaan yang adil. Lalu apa? Dan, kata dan ditaruh di sini. Lalu yang terakhir, beradab, pintar. Yuk, sekarang kalian tulis sila yang kedua. Sudah ya? Pintar. Sekarang kita beralih ke sila yang ketiga. Wah, di buku kalian hanya ada 2 kata. Ini sudah betul atau belum? Belum. Ini terbalik. Yang pertama harusnya persatuan, lalu Indonesia. Nah, ini adalah sila yang ketiga. Yuk tulis Persatuan Indonesia. Ya, sudah ya. Sip, pintar. Sekarang kita mau ke sila yang keempat. Wah, pasti di buku kalian ada ini tadi di buku paket. Kita mau susun sila yang keempat menjadi sila yang betul. Ini masih acak-acakan ini. Yang pertama, kata apa? Kerakyatan. Lalu apa lagi? Kata apa? Ya, kerakyatan. Lalu dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin. Lalu apa kata lagi? Kata apa lagi? Kerakyatan yang dipimpin oleh, ya, oleh. Apalagi? Hikmat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Apa? Kebijaksanaan. Oleh hikmat, kebijaksanaan. Lalu apa lagi? Dalam. Ya, kata dalam. Tidak cukup di bawahnya, boleh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Dalam apa? Permusyawaratan. Lalu apa lagi yang kata yang terakhir itu sendiri? Perwakilan. Nah, ini menjadi sila yang keempat. Ayo sekarang ditulis. Boleh di pause dulu videonya lalu ditulis sila yang keempat. Sudah ya? Sip, pintar. Sekarang yang terakhir sila yang kelima. Di dalam buku kalian masih acak seperti ini. Yang betul apa? Kata yang pertama dulu apa? Keadilan. Lalu yang kata yang kedua apa? Sosial, keadilan sosial. Lalu kata bagi. Lalu kata apa? Seluruh. Apalagi?
rakyat. Lalu yang terakhir apa? Indonesia. Ya, ini adalah sila yang kelima. Nah, kalian boleh tulis di buku kalian. Ya, sudah ya. Nah, anak-anak, ini adalah bunyi-bunyi sila-sila yang ada di Pancasila. Kalian nanti tulis yang benar saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian boleh pause tadi yang seperti Bu Dita contohkan dengan mengacak-acak kata-kata. Nanti kalian pause dulu, kalian tulis sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jelas ya, itu tugas yang kedua. Tadi tugas pertama dari Bu Pur yang melengkapi kata dengan huruf. Lalu yang tugas kedua dari Bu Dita yang tentang sila-sila di Pancasila. Jelas ya anak-anak ya? Nah, nanti ada tugas yang ketiga lagi. Ayo, nanti mengirimkan video apa ya? Nanti diperhatikan. Jelas ya? Ya, sampai jumpa. Selamat mengerjakan. Yuk anak-anak, kita lanjutkan kembali belajar kita di halaman 10 ya. Dibuka halaman 10. Kita akan belajar bernyanyi. Bernyanyi apa, Bu Pur? Lagunya judulnya Bangun Tidur. Wah, di situ sudah ada teksnya. Ciptaannya Pak Kasum. Ya. Nah, di sini kita akan belajar membedakan nada panjang pendek sama bunyi. pendek. Nah, bunyi pendek dan panjangnya. Nah, Bu Pur dan Bu Dita akan memberi contoh bernyanyinya. Nanti anak-anak tugasnya mengikuti bernyanyi nanti di video menggunakan gerakan tangan. Kalau pendek begini tangannya, yang panjang begini. Bisa ya anak ya? Jelas ya? Di halaman 11. Di halaman 11 itu ada liriknya. Lirik itu syair lagunya, tulisannya, bunyi lagunya. Di bawahnya ada yang titik sama yang garis. Nah, titik itu yang pendek, dinyanyikan pendek. Nah, yang garis itu yang panjang. Gitu Oke. ya anak-anak. Ya. Kita nyanyikan bersama-sama dulu. Nanti kalian praktek sendiri-sendiri ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Nah, nanti seperti itu ya anak-anak, minta tolong mama atau papa untuk memvideo kalian menyanyikan. Sambil tidur sambil menggerakkan tangan. Dan juga menyanyikannya kalau pendek ya pendek, tapi kalau nyanyi yang panjang-panjang. Iya. Bangun tidurku terus mandi. Nah. Tuh ya, yang jelas. Ya, jelas ya. Oke. Sip, pintar ya. Kerjakan ya. Dengan baik. Oke. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar banyak ya. Sekali. Sudah dikerjakan tugas-tugasnya. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikirimkan ke Bu Dita dan Bu Pur Iya, ya. ditunggu ya tugas-tugasnya ya. Nah, anak-anak, belajar kita hari ini cukup ya. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang yang baik. baik. Ayo memakai dalam nama Bapaknya Menggunakan bahasa Inggris. Ya, Yuk. dibiasakan ya anak-anak ya. Oke, Bu Dita. Yuk. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengingat semua pelajaran hari ini. Sekarang kami akan beraktivitas lagi. Berkatilah kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nah, anak-anak sudah selesai belajarnya. Sudah selesai. Jangan lupa tugas-tugasnya. Iya, jangan lupa ya, nanti dikirimkan dikerjakan yang baik, tulisannya yang rapi ya Bu. Nah, harus tertib ya. Iya, tidak boleh rewel, tidak boleh nangis, nulisnya banyak hari ini. Nulisnya juga yang Iya, baik. yang baik. Nanti ngirimkannya juga tepat waktu. Oke. Semuanya Semuanya pintar-pintar. Ya, besok anak-anak boleh libur. Kita jumpa kembali hari Senin. Ya, besok kita belajar lagi dengan Iya, semangat yang dengan baru. semangat yang baru. Supaya semangat yuk kita. Salam Tara Kanita. Yuk, salam.